Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang begitu luar biasa yang saat ini kita rasakan, yaitu nikmat kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga karunia yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bersyukur sekali bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan, di mana para ulama menyebutkan salah satu sebutan bagi bulan Ramadan yaitu bulan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dengan bulan jamuan? Yang dimaksud dengan bulan jamuan adalah di mana Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mukmin yang betul-betul atau bersungguh-sungguh melakukan ibadah di bulan Ramadan. Juga Allah menjanjikan keberkahan yang berlimpah ruah di bulan Ramadan, di mana salah satu keberkahan itu ditandai dengan diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan, di mana Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba yang memohon pertolongan dan mohon ampunan kepadanya. Sehingga kita disunahkan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan, terutama doa agar diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, menjadi orang-orang yang celaka. Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Anak-anakku yang berbahagia, begitu istimewanya bulan Ramadan dengan berbagai keutamaan yang Allah janjikan di dalamnya. Juga begitu jelas peringatan Rasulullah tentang orang-orang yang celaka atau orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan, yang mana puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya masih ada saja di antara kita, atau mungkin banyak di antara kita yang belum bersungguh-sungguh dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ya, kita masih sering bahkan menjalankan ibadah Ramadan itu hanya sebatas kebiasaan-kebiasaan saja, tanpa memaknai apa sebetulnya faidah atau keutamaan dari ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara kita yang semangat sekali di awal-awal Ramadan, tapi kemudian hari berganti hari semangatnya semakin lama semakin menurun. Ya, sebagai contoh, saat awal puasa kita semangat sekali untuk bangun sahur di awal waktu agar kita bisa sholat tahajud, kemudian tilawah, lalu mengakhirkan waktu sahur. Kemudian dalam sehari kita bisa tilawah sampai 1 juz, 2 juz, atau bahkan lebih. Dan ketika waktu tarawih tiba, kita berlomba-lomba untuk bisa sholat di shaf yang paling depan. Tapi lama-kelamaan kita lihat, ya, semakin lama agak berkurang semangatnya untuk bangun sahur. Bahkan mungkin ada yang di antara kita yang agak susah atau malas ketika dibangunkan untuk sahur. Kemudian tilawah yang tadinya bisa sampai 1 juz atau 2 juz, lama-kelamaan semakin sedikit. Ya, kemudian yang tadinya semangat untuk berangkat tarawih, akhirnya lama-kelamaan menunda-nunda waktu untuk berangkat tarawih, sampai akhirnya ketinggalan ataupun mendapatkan shaf yang paling
yang paling belakang. Nah, ini tandanya kita belum bisa istiqomah dalam menjaga semangat untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan. Padahal keutamaan di bulan Ramadan itu bukan hanya terletak di awal, di tengah, atau di akhirnya, tapi di seluruh bulan Ramadan atau di seluruh hari-hari Ramadan selama 30 atau 29 hari Ramadan, keutamaan itu tetap ada atau tetap Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang betul-betul menjalankan ibadahnya. Nah, lalu bagaimana supaya semangat kita tetap terjaga dari awal hingga akhir Ramadan? Yang pertama, tentu kita harus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada daya dan upaya dari manusia melainkan atas pertolongan Allah. Jadi senantiasa kita berdoa agar kita diistiqomahkan atau diteguhkan hatinya agar tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan dari awal hingga akhir, nanti kita bertemu dengan hari kemenangan. Kemudian apa yang selanjutnya bisa kita lakukan, yaitu dengan merenungkan atau membayangkan seandainya ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, ya. Ibu akan memberikan sebuah perumpamaan, ya. Seandainya kali ini kita sedang bertemu dengan seorang yang sangat kita sayangi, yang sudah lama kita nanti-nantikan kehadirannya, misalnya orang tua kita, kakek nenek kita, atau saudara yang lainnya yang amat sangat kita sayangi, ya. Dan ternyata pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir, itu sebelum mereka akan pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang lama, ya, atau bahkan mungkin kita tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan mereka lagi. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk mereka, ya, agar mereka terkesan kemudian akan mengenang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam pertemuan yang terakhir itu. Nah, begitu juga seharusnya kita mensikapi Ramadan demi Ramadan yang kita dapati. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan bagi kita untuk menyiapkan bekal di akhirat dengan sebaik-baiknya. Maka akan sangat rugi apabila kita menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum atau saat yang terbaik bagi kita untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat kita nanti. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita maknai ibadah-ibadah di dalamnya. Seperti contoh, jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan lapar dari puasa yang kita lakukan tanpa kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah teguhkan hati kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk terus semangat menjalani ibadah dari awal hingga akhir Ramadan nanti, sehingga sekalipun ini betul-betul Ramadan yang terakhir yang kita miliki, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.